Ya kak, Pak Julian benar. Orang kayak Hasbi itu harus diwaspadain kak. Aku akan laporin Hasbi ke polisi. Rumah sakit udah punya visumnya Ardan, dan aku akan ambil. Mahal banget nih motor. Kondisinya juga udah butut begini. Masa 5 juta sih? Mahal banget. Ya elah bang, ini udah harga paling murah. Nih, bonusannya aja banyak. Tuh, ada masker buff, topi, jaket, helm. Semuanya khusus buat abang, baru lagi. Silakan cari deh bang. Nggak ada yang kayak saya. Jual motor bekas, tapi bonusannya banyak. Ya udah deal. Oke. 5 juta gue bayar. Tapi sekalian sama kacamata lu tuh. Ya udah ya. Ya udah, deal. Nggak usah kelamaan. Nih, gue bayar. Kunci STNK mana? Nih, STNK. Nih kunci. Lah udah tau motornya butut, STNK diplastikin begini lagi. Kemana lo Nyolong aja. Kacamata sini. Udah deal. Dasar nggak mau rugi banget. Ini Mesya beneran atau Julian ya yang berusaha ngejebak gue? Atau ini Mesya udah terpengaruh sama Julian mau ngejebak gue? Tapi tadi pas gue kabur, dia teriak ke gue, suruh gue jangan ninggalin dia. Harusnya nggak mungkin Mesya segampang itu terpengaruh sama Julian. Apa dia mau ngasih tahu ya kalau dia berhasil kabur dari Julian? Gue harus baik-baikin dia supaya semua rencana gue berjalan dengan lancar. Halo Sya. Bi, kamu nggak apa-apa, Bi. Tadi kamu kan sempat kesetrum. Aku nggak apa-apa kok. Aman. Kamu baik-baik aja kan? Ada apa kamu cari aku? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Bi, ada yang lebih penting yang harus aku omongin ke kamu. Hal penting apa? Julian sama Lala lagi dalam perjalanan ke kantor polisi. Mereka mau laporin aku ke polisi? Atas tuduhan apa? Harusnya kan mereka nggak punya bukti apa-apa atas semua tindakan aku selama ini. Justru itu, Bi. Mereka mau ngambil bukti visum pengeroyokan Ardan di rumah sakit sekarang. Sial. Ternyata mereka mau perkarain aku dengan bukti itu. Kali ini kamu pasti ketangkep, Bi, kalau kasus ini diusut. Pokoknya kita harus segera pergi yang jauh secepat mungkin. Kalau perlu ke luar negeri. Ya, kamu jemput aku ya, Bi. Enggak bisa gitu sih ya. Enggak segampang itu. Udah ya, soal itu nanti aku pikirin lagi gimana caranya. Tapi sekarang aku harus kejar Lala dan Julian ke rumah sakit dulu. Mereka baru kan pergi ke rumah sakit? Iya, Bi. Ke rumah sakit Ananda Bakti. Baru aja mereka pergi. Ya udah. Aku jalan dulu ya. Kamu baik-baik. Ya udah, Bi. Tapi ingat kamu jangan gegabah ya, Bi. Iya, kamu gak usah khawatir. Udah ya, aku harus jalan sekarang. Aduh, Hasbi kalau gegabah kali ini, dia pasti ketangkep polisi. Bu Desi, alhamdulillah kondisi Ardan sudah jauh semakin membaik. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter. Iya, sama-sama. Kalau begitu Ardan hari ini sudah boleh pulang ya Bu? Ya dok. Ardan, semangat ya. Kalau begitu saya tinggal dulu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Wah, alhamdulillah. Ardan udah boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Nak Julian, gimana keadaannya Mesya? Mesya sekarang lagi ada di rumah aman, Tante. Di sana akses Mesya untuk hubungin Hasbi akan dipersulit. Mungkin ini yang terbaik buat Mesya. Iya, tadi Ibu juga ngeliat Hasbi sama Mesya udah ada di dalam rumah. Ibu cuma takut kalau Hasbi itu akan celakain Mesya. Berarti saat itu ibu beneran gak halusinasi. Aku juga salah. Aku udah lengah. Maafin aku ya, Bu. Aku sempat gak percaya sama ibu. Aku ngeraguin ibu. Tante, kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya nanti di kontrakan Tante dipasang CCTV. Nanti biar Excel yang ngurus semuanya. Excel, kamu bisa bantuin untuk pemasangannya kan? Gak usah, Chef. Saya... Lah, ini yang terbaik buat kamu, buat Tante Desi, buat Ardan. Saya yakin Hasbi pasti bakal balik lagi. Bahkan dia pasti akan ngelakuin hal nekat lainnya. Ya Kak, Pak Julian benar. Orang kayak Hasbi itu harus diwaspadain Kak. Aku akan laporin Hasbi ke polisi. Rumah sakit udah punya visumnya Ardan, dan aku akan ambil. Tapi tentu pihak polisi perlu keterangan dari Ardan dan juga ibu. Tenang aja Kak. Aku udah siap lahir dan batin kok. Kak Hasbi harus mendekam di penjara Kak. Sekarang kita beresin barang-barang Ardan supaya bisa pulang. Setelah itu kakak ambil hasil visumnya Ardan dan urus administrasinya kamu juga. Lah, biar Excel aja yang ngurus semuanya ya. Sampai nanti nganterin Tante Desi dan Ardan pulang. Lebih baik kamu sama saya langsung kantor polisi aja. Gimana? Iya, Chef. Apa yang dibilang sama Pak Julian itu benar. Chef lah, nggak usah khawatir ya. Pokoknya urusan kantor polisi itu lebih penting, Chef. Makasih ya, Mas Excel. La, hati-hati ya. Aku doain semoga semuanya lancar. Amin. Ya udah kalau gitu saya sama Lala pergi dulu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung hubungin saya atau Lala aja. Terima kasih banyak ya Nak Julian. Sama-sama Tante. Aku berangkat dulu ya, Bu. Iya Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Chef Shalon itu udah sampai. Ya udah, gue tunggu di sini dulu aja sampai Chef Shalon sama Lala keluar. Gue harus cari cara buat hapus semua bukti visum Ardan di rumah sakit ini. Tapi sekarang, yang kemungkinan bisa gue lakukan cuma mencegah Lala dan Julian tiba ke kantor polisi. Lah, lebih baik hasil visumnya dimasukin ke tas aja ya. Daripada nanti hilang, kita malah bolak-balik ke sini. Ya, Chef. Gue harus ikuti mereka. Jangan sampai mereka sampai ke kantor polisi.
Chef, semoga kasusnya Ardan ini segera selesai ya. Dan bisa terusut sampai tuntas. Amin. Tapi kemungkinan setelah ini bakal ada persidangan lagi lah. Kamu siap? Insya Allah siap, Chef. Dan untuk persidangan kali ini, kamu akan sendirian. Saya siap bantu. Kalau dipikir-pikir, sejak gua cerai sama Lala, Chef Shalan itu selalu nempel sama Lala. Ngeselin banget. Ngapain aja tuh mereka di dalam mobil? Pokoknya, gak ada yang bisa miliki Lala selain gue. Lah, kita isi bensin dulu ya.